Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. 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 Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita semua. Sehingga pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Ibu Gembala untuk membuka kita dalam doa. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pemeliharaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini kami umat-Mu boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Memperingati hari kelahiran-Mu bagi kami. Hari yang penuh bahagia, hari yang penuh sukacita. Sebab itu sucikan dan kuduskan kehidupan kami. Agar kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Layak untuk menikmati hadirat-Mu. Karena kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Siap untuk memberkati kami. Urapan-Mu ada atas kami semua. Khususnya atas hamba-hamba-Mu. Baik yang memimpin pujian, pemain musik, singers, operator. Bahkan semua kami yang hadir. Urapan-Mu ada atas hidup kami. Dan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Sertai umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuntun mereka, bawa mereka untuk kami dapat bersama-sama bersuka cita hati memuliakan nama Tuhan. Segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang akan mengganggu kami untuk beribadah kepadamu, kami minta di dalam nama Yesus kami tolak itu keluar dari tempat ini. Dan biarlah kuasa-Mu yang dahsyat menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah ini, kami tabiskan ibadah yang berbahagia ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. dari awal. Tak
padamu Bapa, memaknakan bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai lamanya. Kita membawa, mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin. Ku tinggal semua pada akhirnya.
Tuhan. Natal Amin. tidak ada artinya tanpa kehadiran Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kehadiran Tuhan sangat indah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami saat sekarang ini yang akan menghidupkan setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji, membesarkan namamu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih berdiri. Kita akan menyanyikan pujian. Kita surga bergema. Yeah.
memuji nama Tuhan. Haleluya. Kembali kami mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Pagi hari ini kita akan masih memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Kau Tuhan yang Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Mari kita jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan kelahiran Tuhan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir. Haleluya. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi segala puji-pujian kita pada pagi hari ini. Yang akan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menghidupkan kita. Bahkan firman Tuhan adalah terang bagi setiap jalan-jalan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, yang memberikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Begitu besar
Engkau memberikan anakmu yang tunggal bagi kami untuk lahir ke dalam dunia ini, lahir di dalam hati kami. Bahkan hari ini kami bersyukur kami dapat bersama-sama memperingati kelahiran-Mu. Engkau Yesus Tuhan yang sudah lahir dan memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Terlebih kami bersyukur kepadamu buat kasih anugerah-Mu bagi kami. Bersama-sama kami seluruh jemaat-Mu, kami dapat beribadah kembali di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya Tuhan yang ajaib bagi kami seluruh jemaat Tuhan. Dan kami boleh beribadah di tempat ini memuliakan nama-Mu. Pujian sembah kami sudah naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan pagi ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi kami, berfirman bagi kami, sehingga kebenaran firman-Mu sungguh memberkati, memberikan damai sejahtera di dalam hati kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami, bahkan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, siap memberkati dan siap berfirman bagi kami. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Urapan dan kuasa-Mu melingkupi kehidupan hamba-Mu, bahkan bagi kami semua yang menikmati firman-Mu. Dengan ucapan syukur kami mau menikmati firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan, kebaikannya kita boleh ada kembali pada pagi hari ini untuk beribadah di gedung kita yang kurang lebih 11 bulan. Ya, 11 bulan lebih sejak tanggal 15 gempa Januari, semua ya rusak dan tidak bisa kita pakai, kita pergunakan, dan untuk sementara waktu kita beribadah di aula gereja lama. Tapi puji Tuhan, berkat doa kita semua, berkat uluran kasih, uluran tangan kita semua, dan para donatur yang digerakkan hatinya untuk membantu kita sehingga semuanya boleh ada pada pagi hari ini. Segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Selamat Natal bagi kita semua. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita merayakan Natal 25 Desember 2021 ini. Kalau kita renungkan ke belakang, sungguh sekali lagi saya terus katakan bahwa Tuhan itu memang sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. 1 minggu ke depan kita akan mengakhiri tahun 2021 ini dan memasuki tahun 2022. Kita percaya bahwa setiap waktu, setiap detik, setiap saat yang Tuhan berikan bagi kita adalah baik adanya dalam setiap kehidupan kita. Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Immanuel Sondak. Haleluya. Puji Tuhan, selamat ulang tahun, sehat terus. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini saya akan mengangkat tema PGI dan KWI. Ya, temanya cinta kasih Kristus yang menghidupkan, yang menggerakkan persaudaraan. Haleluya.
Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Memang kita tidak ada di bawah naungan PGI, kita 3 aras ya, yang biasa dikenal. Banyak aras, tapi yang sering kita dengar adalah 3, PGI, PGPI, dan PGLII, Lembaga Injili. Ya, kita ada di PGPI, tapi saya sangat tergerak untuk mengutip dalam Natal pada tahun 2021 ini dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mari buka Alkitab saudara, 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Mulai ayat 7. Ini sangat panjang, satu perikop sampai ayat 21, tapi ayat 12 sampai ayat 12 saja saya akan baca dan sebentar saya akan menyinggung ayat-ayat yang lain. Firman Tuhan, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari siapa? Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara, tema sentral dari tulisan-tulisan Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes dan menulis 1, 2, 3 Yohanes dan surat Wahyu. Tema besar yang diangkat oleh Rasul Yohanes adalah tentang kasih. Berbicara tentang kasih. Bahkan dia juga disebut murid yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan berarti yang lain tidak. Tapi ini sebutan kepada Rasul Yohanes. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-23. Coba dibuka. Injil Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi ini tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul Yohanes. Murid yang bernama Yohanes. Saudara, saya katakan tadi tema sentral, tema besar yang diangkat oleh Rasul Yohanes dalam setiap tulisannya adalah tentang kasih. Dan kasih ini terus digaungkan. Kasih ini terus dikumandangkan. Sampai kepada saya dan saudara, kepada kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sangat menarik tema dari PGI dan KWI.
Mengapa diangkat hal ini? Kita melihat ada begitu banyak orang yang tidak lagi atau kuranglah mengasihi. Cenderung kepada mengasihi diri sendiri. Kasih sudah mulai luntur. Bukan cuma di kalangan luar tapi di kalangan gereja. Sesama anak-anak Tuhan bergesekan, bertentangan, bertikai. Sesama hamba-hamba Tuhan pun terjadi. Apalagi ya tahun depan kita GPDI menghadapi momen besar untuk pemilihan ketua umum Majelis Pusat. Saya lihat di berita pemilihan, teksnya di situ, pemilihan ketua umum PBNU itu, ya, rasa politik. Nah, jangan sampai pemilihan ketua umum GPDI juga rasa-rasa politik, kepentingan politik di dalam. Dan ada pertikaian, ada perselisihan. Perselisihannya bukan lagi secara tatap muka tapi lewat medsos. Yesus sendiri berkata di dalam Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-24 pada ayatnya yang ke-12. Coba temukan, lihat. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi hari-hari ini kita senang diuji tentang kasih. Ujian kita kasih. Ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran kasih. Dari kita gereja, dari kita anak-anak Tuhan. Kita kenal ada 4 kata kasih. Dalam bahasa Yunaninya. Ya. Yang pertama, kasih eros. Hubungan percintaan. Hubungan kasih yang mengandung seks. Ada percintaan di sana. Kasih eros ini tidak bisa menjadi pengikat, tidak bisa menjadi motor, tidak bisa menjadi penggerak dalam persatuan. Ya, tidak bisa. Terkadang hanya orang pacaran yang merasa diri memiliki dunia ini, yang lain ngontrak. Ya toh? Makanya eros, kasih eros tidak bisa dijadikan penggerak untuk persaudaraan. Karena hanya 2 orang saja, sejoli. Ya. Yang kedua, kasih phileo. Yaitu persaudaraan. Saya dengan Gusti, EN, kasih persaudaraan. Itu kasih phileo. Tidak ada hubungan darah, tapi kami bersaudara. Tapi ini pun masih terbatas. Meskipun saya tidak sedarah, saya tidak sedaging dengan mereka. Tapi terkadang cenderung kita pilih-pilih teman. Kita pilih-pilih orang yang kita mau kasihi. Makanya tidak bisa jadi penggerak motor dari persaudaraan. Untuk mengikat, menggerakkan persaudaraan. Kasih storge. Hubungan kasih antara papa, mama, anak, rumah tangga. Ikatan daging.
keluarga. Tapi ini pun tidak dianjurkan menjadi penggerak dalam hubungan persaudaraan. Karena ada keluarga yang tidak saling akrab. Ada keluarga yang tidak saling berdamai satu dengan yang lain. Tapi di jemaat ini dan tempat ini yang ada pada pagi hari ini, kita semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya. Tapi kasih surga tidak bisa menjadi pengikat, penggerak dalam hubungan persaudaraan. Melainkan yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape lah yang harus menjadi penggerak. Kasih agape lah yang harus menggerakkan saya. Karena kasih agape itu tidak memandang bulu. Kasih agape itu tidak memandang status sosial. Kasih agape tidak memandang siapa kau, siapa saya. Amin. Saudara lihat dalam ayat pembacaan kita tadi. Ayatnya yang ke-10. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Yohanes 3 ayat 16. Kembali dikutip oleh Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya satu-satunya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu yang diberikan oleh Bapa. Memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Dia tidak merasa sayang kepada anaknya. Tapi dia berikan. Untuk apa? Ayat 10 dikatakan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau Allah, Yesus tetap masih bertahta dalam kemuliaannya dan tidak turun ke dalam dunia ini. Saya pastikan saya dan saudara tidak pernah akan mengalami pengampunan dosa. Saya pastikan saya dan saudara tidak pernah akan mengalami keselamatan. Tidak akan pernah mengalami sorga. Selama Yesus masih tetap ada di dalam sorga. Tapi kita bersyukur. 2000 tahun yang lalu. Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Untuk mengampuni dosa-dosaku. Dosa-dosamu. Dosa-dosa umat manusia. Amin. Itulah kasih agape. Kasih yang tidak memandang kamu berdosa, kamu jahat, kamu ini, kamu itu. Tidak. Tapi kasih yang tidak memandang kesalahan. Kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang mau mengampuni. Haleluya. Hendaklah kasih Kristuslah yang menggerakkan hubungan persaudaraan kita masing-masing. Saya bagi 3 persaudaraan. Persaudaraan ikatan darah dan daging. Hubungan keluarga. Itu persaudaraan. Bagian yang kedua persaudaraan sesama seiman. Dari denominasi ini GPDI, GBI, GKI,
GPSS, ya dulu, GKSB sekarang. GTM, semua kita saudara-saudara seiman. Satu iman di dalam Kristus. Tidak memandang bulu. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ada pujiannya tuh. Dan bagian yang ketiga adalah persaudaraan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sesama manusia. Kalau saya dan dia bisa berbeda agama, berbeda keyakinan, betul. Tapi kita tetap hubungan persaudaraan sesama manusia. Saya manusia, kau pun manusia. Tiga bagian ini harus diikat dengan kasih agape. Tidak bisa diikat dengan kasih eros, storge, kasih phileo, tidak bisa. Karena itu bersifat semu, sesaat. Tapi semuanya harus diikat. Baik hubungan kasih darah dan daging, hubungan keluarga. Sebab ada keluarga yang tidak akur. Ada keluarga yang tidak mau mengasihi. Makanya harus dikasih kasih agape. Kasih yang mau mengampuni. Meskipun dirugikan. Kasih yang mau mengampuni. Meskipun disolimi. Itu tuntutan Tuhan. Kasih hubungan seiman. Tidak bisa diikat dengan kasih eros, storge dan phileo. Tidak bisa. Harus diikat dengan kasih agape. Apalagi dengan kasih sesama manusia, persaudaraan sama manusia. Harus diikat dengan kasih agape. Saudara, coba lihat ayatnya yang ke-20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Saya mau ajak kita baca ayat ini bersama-sama. Ya. Kita baca ayat 20 bersama-sama. 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Nah, yang kelihatan aja kita tidak kasihi, apatah lagi yang tak kelihatan. Yang nampak di depan kita itulah saudara-saudara kita. Baik saudara dalam ikatan daging, baik saudara dalam seiman, saudara dalam kemanusiaan. Harus diikat dengan kasih Allah. Kalau kita tidak mengasihi, Alkitab catat, kita adalah pendusta. Siapa bapaknya pendusta? Iblis. Yesus pernah berkata kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bapakmu lah iblis. Sangat keras Yesus tentang. Tapi kita bukan anak-anak iblis, kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena kita mampu mengasihi. Meskipun kita dirugikan. Meskipun kita dilakukan dengan hal-hal yang tidak baik. Kita tetap mau mengasihi. Kita tetap mau mengampuni. Harus ada kasih agape. Haleluya. Harus diikat dengan kasih agape. Persaudaraan kita di dalam rumah tangga. Persaudaraan kita di dalam seiman. Persaudaraan kita di kantor dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Harus diikat dengan kasih agape. Kasih Allah. Ya, firman Tuhan berkata tadi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi ini firman Tuhan. Mereka yang mengasihi berarti dia lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Dia mengenal penciptanya. Jadi kalau kita belum mampu mengasihi pada 3 tahapan bagian tadi, berarti kita belum lahir dari Allah dan mengenal Allah. Satu ayat dari kebenaran firman Tuhan sebagai penutup dalam khotbah saya pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Mari kita terus mengasihi. Hendaklah kasih agape, kasih Kristus yang sempurna, yang tulus, yang tak bercacat. Kasih agape yang tidak memandang status sosial. Kasih agape yang rela berkorban. Kasih agape yang mau mengampuni. Biarlah itu yang terus mengikat persaudaraan kita. Persaudaraan dalam keluarga, persaudaraan sesama seiman, persaudaraan sesama manusia. Kasih yang paling terbesar di antara ketiga, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar. Selamat merayakan Natal tahun 2021 ini. Biarlah kasih Kristus terus mengikat hubungan sesama kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau yang sukita saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Saat Bapa yang kekal, kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sambil instrumen musik, hari pagi hari ini kita merenungkan sungguh betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam Terima kehidupan kasih. kita. Mungkin kita bisa berselisih pendapat, Ya, berselisih paham, tapi itu jangan berlarut-larut. Izinkan kasih agape, izinkan kasih Allah menjamah hati kita. amin. Hanya dengan kasih Allah lah kita akan mampu untuk mengasihi sesama kita. Amin. Hanya dengan dasar kasih Allah lah kita mampu untuk mau mengampuni, mau memaafkan, Ya Tuhan. mampu untuk memberi tanpa pamrih, tanpa menuntut balas. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari pada pagi hari ini Terima kasih. biarkan kasih Kristus mengalir di dalam hati kita. Kasih Kristus menjamah roh kita, menjamah jiwa kita. Sehingga dalam berjalannya waktu, meskipun ada perselisihan-perselisihan, tapi itu tidak berlarut-larut. Karena ada kasih Allah yang menyanggupkan saya, menyanggupkan kita untuk mampu terus mengasihi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Engkau yang rela turun dari surga untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang tidak layak. Kami yang seharusnya mati binasa karena dosa-dosa, tapi oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, rela turun ke dalam dunia ini untuk mengasihi kami, untuk mengampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu lah yang kami peringati pada pagi hari ini Tuhan. Dalam momen Natal saat ini, biarlah
cinta kasih Kristus yang menggerakkan tali persaudaraan kami. Haleluya, haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Bapak Yudi Kasih Waru untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Apa yang ku minta, Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau datang ke dunia, Amin. melepaskan semua atribut-atribut Tuhan yang maha mulia dan ajaib itu. Menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Hanya supaya kami diselamatkan. Hanya supaya hubungan kami dipulihkan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kami kembali bahwa di akhir zaman ini Tuhan, kasih kebanyakan orang hilang. Kami bersyukur karena Engkau datang supaya itu semua dipulihkan. Amin. Kami ingat bagaimana perjalanan rencana keselamatan Allah itu yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kami. Kepada bangsa Israel tadinya itu ditujukan. Tetapi karena bangsa Israel gagal, akhirnya raja-raja Israel juga gagal sampai kepada pembuangan. Dan Engkau sendiri datang sebagai raja. Kerajaan Allah yang kekal itu ada di tengah-tengah kami. Menjawab pertanyaan ahli Taurat dan orang Farisi, kapan kerajaan Allah itu datang? Dan Tuhan katakan kerajaan Allah itu ada di tengah-tengahmu. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga dan di bumi. Saat itulah Tuhan kerajaan Allah itu datang. Kami bersyukur karena kerajaan itu ada di tengah-tengah kami.
Dalam kerajaan Allah itulah hubungan kami dipulihkan. Pernikahan yang sudah hampir padam oleh karena berbagai masalah kembali dihangatkan kembali oleh karena kasih Kristus. Hubungan orang tua dengan anak oleh karena berbagai masalah kembali dipulihkan oleh karena kasih Kristus. Hubungan antara tetangga dengan yang lain Tuhan dipulihkan. Hubungan antara saudara dengan yang lain dipulihkan oleh karena kasih Kristus. Kami ada dalam kerajaan Allah supaya kami menikmati semuanya itu Tuhan. Menikmati kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk jemaat Tuhan hari ini yang datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kami. Supaya kami sadar bahwa di dalam kerajaan Allah hubungan kami satu dengan lain pulih. Kasih satu sama lain pulih kembali. Terlebih-lebih Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan karena dosa itu pulih kembali. Dosa kami diampuni. Dan kami dijanjikan kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami kembali diingatkan bahwa kami adalah warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah kami mau hidup terus di dalam Engkau Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Melepaskan semua hal yang menghalangi kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Segala dosa, segala beban. Kami mau singkirkan dalam kehidupan kami. Pola pikir yang salah, pola pikir yang lama. Kami mau tanggalkan. Kami mau berubah di hadapan Tuhan. Memasuki tahun baru di depan ini kami mau berubah Tuhan. Segala tingkah laku kami, pikiran-pikiran kami yang tidak benar, kami mau diubahkan. Terima kasih firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kasih agape itulah yang mempersatukan kami, yang mengampuni segala kesalahan kami, yang memperdamaikan kami satu dengan yang lain, yang memulihkan hubungan-hubungan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami mau memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Berkati pekerjaan setiap kami. Biarlah semua apa yang kami persembahkan hari ini boleh menjadi kemuliaan nama Bapa di sorga. Dan untuk meluaskan kerajaan Tuhan lewat gereja kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita dan nyanyikan pujian tak berkesudahan. Sorry.
puji Tuhan, pengumuman untuk ibadah hari esok pagi jam 8:30 dan malamnya ibadah kedua jam 6:30 malam. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang disampaikan pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian Tuhan yang bersama kami. Mari sedang jemaat kita bangkit berdiri. bersamamu Bapa, kami tidak takut dan tidak gentar. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada hari ini. Di dalam rangka kami beribadah memperingati hari kelahiranmu, hari cinta kasihmu bagi kami. Sungguh kami boleh menikmati dan merasakan
kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami yang sudah memberkati kami semua. Kami percaya mereka yang datang dengan keadaan tubuh yang lemah, di dalam nama Yesus sudah dikuatkan, yang sakit sembuh. Amin. Dan biarlah semua menikmati tubuh, jiwa, roh sehat-sehat di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati semua kami yang hadir saat ini, baik anak-anak, bahkan pemuda remaja sampai kepada orang tua. Jangan ada satu yang terkecuali, tapi semua kembali dengan penuh damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Pula kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat yang ada di tempat ini. Beberapa waktu kami tidak menggunakan gedung ini untuk berbakti, tetapi karena kasih dan anugerah-Mu Bapa, kami kembali dapat berbakti di tempat ini hari ini. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu yang sudah memberkati sehingga renovasi ini sudah dapat berjalan. Kami percaya hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena anugerah-Mu Bapa. Sebab itu setiap uluran tangan daripada donatur, bahkan jemaat-Mu yang dengan cinta kasih memberikan korban mereka, Tuhan tilik semua itu, lalu tidak akan menjadi kekurangan bagi mereka, tetapi akan menjadi di mana pintu berkat tetap dicurahkan di dalam setiap tugas, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas segala kasih setia-Mu bagi kami. Bahkan korban kasih hari ini, persembahan yang sudah diletakkan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik-Mu. Tuhan tilik semua, lalu Tuhan akan membalas dengan limpah dari surga. Sehingga mereka tidak akan kekurangan, tetapi tetap mengalami berkat-berkat Allah dicurahkan, dilimpahkan atas hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Sebentar kami akan akhiri ibadah perayaan Natal pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami terus, membimbing kami terus. Karena tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Kami akan akhiri ibadah perayaan Natal hari ini dengan mohonkan berkat-Mu, rahmat-Mu turun atas kami semua. Dari saat ini kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memberkati kita semua. Selamat siang. Haleluya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Jemaat. Iya, jemaat tolong untuk tetap di tempat dulu. Ya, satu demi